Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian pada hari ini untuk membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, dari saudara-saudara kita tentang permasalahan kehidupan maupun tentang permasalahan keagamaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Ika dari Jati Bening, Bekasi, salah satu ibu rumah tangga. Beliau menanyakan tentang hukum pamit kepada suami jika istri keluar rumah. Untuk yang kedua nanti kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Irma dari Pondok Labu, Jakarta. Hukum mendebat suami. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama dari Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mengapa istri harus pamit kepada suami ketika hendak pergi? Sementara suami tidak harus pamit kepada istri, dan kalaupun pamit lalu ia tidak jujur tentang tempat yang ia tuju. Dan apakah Islam mengatur hal ini, Pak Ustadz? Sementara di agama lain tidak ada aturan ini. Saya sering merasa terpojok dengan pertanyaan semacam ini dari teman-teman saya yang berbeda keyakinan. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Quraish Shihab memberi tanggapan kepada Ibu Ika. Mengapa istri harus pamit jika hendak pergi? Istri adalah tanggung jawab suami. Suami mestinya bertanggung jawab bukan hanya atas keselamatan fisik atau jiwa istrinya, akan tetapi juga nama baiknya. Apa jadinya jika istri keluar tanpa diketahui kemana rimbanya? Memberitahu suami atau meminta izinnya adalah sesuatu yang terpuji. Izin suami secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Izin umum dan izin khusus. Dalam hal-hal yang telah lumrah dilakukan istri dan yang selama ini telah diizinkannya, maka izin dimaksud adalah sekedar memberitahu kemana tujuannya, baik sebelum atau dalam perjalanan, atau setelah ia berangkat. Bukankah ini merupakan sesuatu yang menenangkan penanggung jawab? Sedangkan izin khusus adalah dalam hal-hal yang penting, katakanlah keluar kota atau keluar negeri, atau berkunjung ke tempat yang berbahaya mungkin dan semacamnya. Di sini diperlukan izin khusus. Pada hakikatnya suami pun sayogyanya memberitahu istrinya kemana dia menuju. Itu juga guna memberi ketenangan bagi istri. Tentu saja baik suami maupun istri harus jujur dalam informasinya. Kalau tidak mereka berdosa karena kebohongannya. Saya tidak tahu bagaimana ajaran agama lain, tapi memang Islam adalah agama yang sempurna. Agama ini memberi tuntunan kepada umatnya dari persoalan yang paling kecil. Misalnya masuk dalam dan keluar WC harus berdoa, masuk maupun setelahnya, kaki kiri dulu harus didahulukan. Ketika bersin pun juga harus berdoa, ada aturannya. Cara berbaring yang baik juga ada aturannya. Makan, minum, dan sebagainya. Ada di antara tuntunan itu yang bersifat wajib, ada juga anjuran.
Ada lagi berupa izin melakukan atau tidak melakukannya. Dan ada juga yang melarang. Itulah tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab atas pertanyaan dari Ibu Ika, kenapa istri kalau keluar harus izin atau pamit kepada suaminya. Dan begitu juga diharapkan suami pun kalau pergi juga sebaiknya harus izin kemana dan sama siapanya. Kalau dia berbohong atau tidak sesuai dengan izin pamitnya, maka mereka mendapatkan dosa karena kebohongannya. Karena memang Islam ini adalah agama yang kafah, yang sempurna, dari hal yang kecil sampai hal yang besar yang kita lakukan di dunia ini diatur oleh agama kita. Maka dari itu, selaku umat muslim yang sempurna, kita harus juga bisa menjalankan agama secara kafah atau secara keseluruhan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Irma. Beliau menanyakan tentang hukum mendebat suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apabila istri melawan suami ketika sedang berdebat, apakah artinya ia bukan istri yang salihah? Terkadang ketika saya berdebat dengan suami, melawan ucapan suami, ada sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Pertanyaan dari Ibu Irma. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab memberi tanggapan, Umar ibnu Khattab radhiyallahu an menceritakan bahwa kami suku Quraisy penduduk Mekah tadinya mengalahkan istri-istri kami, tetapi ketika kami bertemu dengan Al-Ansar, kaum muslimin penduduk kota Madinah, kami menemukan perempuan atau istri-istri kami meniru kelakuan perempuan-perempuan Al-Ansar. Saya bersuara keras terhadap istri saya, lalu dia membantah saya. Maka saya tidak menerima hal tersebut. Dia lalu berkata kepadaku, mengapa engkau keberatan? Padahal demi Allah, istri-istri Nabi pun berdiskusi dan biasa menolak pendapat beliau. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mengajaknya berbicara sampai malam. Hal ini mengagetkan saya dan saya berpikir bahwa rugi dan celakalah istri yang melakukan hal itu. Saya kemudian menuju kepada Hafsah, yaitu anak Sayyidina Umar dan istri Nabi Muhammad SAW, dan bertanya kepadanya, apakah salah seorang di antara kalian ada yang kesal dan marah terhadap Nabi sebagai suami sampai sehari semalam? Hafsah menjawab, iya. Hadis riwayat Bukhari. Imam Malik meriwayatkan bahwa Atikah, istri Umar ibnu Khattab, selalu mendebat suaminya, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an, menyangkut keinginannya untuk ke masjid. Umar radhiyallahu anha tidak senang bila perempuan ke masjid, tapi istrinya bersikeras. Umar mengetahui bahwa ada petunjuk Nabi agar perempuan jangan dilarang ke masjid. Sehingga ketika istrinya mendebat dan dia telah menyampaikan pandangan pribadinya, pada akhirnya Umar pun terdiam dan mengalah. Riwayat di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya istri dapat saja tidak sependapat dengan suami, bahkan membantahnya. Tetapi tentu saja itu dalam batas-batas kesopanan dan argumen yang kuat dan dibenarkan. Bukan hanya orang bijak yang berpesan agar suami istri selalu melakukan dialog. Tuhan pun dalam Al-Quran memerintahkan agar mereka bermusyawarah, yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Memang dalam bercinta terkadang bahasa diam lebih ekspresif daripada bahasa lisan. Ini jika kedua pihak memasang atau memiliki kepekaan yang dalam, dan ini hanya dapat diwujudkan pada situasi kemesraan dan kesepakatan. Akan tetapi dalam keadaan beda pendapat, maka seringkali ada gangguan pada alat penerima atau sinyal itu,
sehingga diperlukan dialog dengan suara yang terdengar. Bahkan boleh jadi agar sedikit keras, tapi jangan sampai didengar oleh orang asing, orang luar yang bukan keluarga dekat. Bila kesepakatan tidak dicapai, hendaknya salah seorang segera berucap, boleh jadi engkau yang benar. Kalimat ini bisa meluluhkan pasangan dan menyelesaikan persoalan yang tadinya mengganjal. Itulah jawaban atau tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy atas pertanyaan dari Ibu Irma, apakah boleh mendebat suaminya. Beliau memberi tanggapan bahwasanya kalau mengaca atau melihat sejarah dari para sahabat pun, para nabi pun pernah mengalami kejadian yang serupa, yaitu didebat oleh para istri-istrinya. Maka dari itu beliau memberi pandangan diperbolehkan mendebat asalkan dengan tataran kesopanan, tidak dengan kata-kata yang kasar. Itulah tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.